Teman-teman sekalian, jumpa lagi kita di dalam video saya kali ini. Di dalam video ini saya mau bercerita tentang seorang tokoh mitologis, saudara kembar dari Watowele yang bernama Lianurat. Bagi orang-orang di desa-desa Baipito, Lianurat adalah tokoh yang luar biasa, bapak bangsa yang menurunkan generasi orang-orang di sana. Di hari ini banyak orang yang mulai lupa atau tidak tahu tentang cerita mengenai Lianurat, tentang bagaimana dia hidup, siapa saja istri-istrinya, bagaimana keturunannya. Supaya lebih jelas, silahkan tonton video saya kali ini. Tapi sebelum itu, silahkan saksikan yang satu ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. 1, 2, 3. Kita memulai cerita tentang Lianurat ini dengan kisah kelahiran Lianurat. Ada sekurang-kurangnya 2 hipotesa mitologis mengenai kelahiran Lianurat dan saudarinya Watowele. Hipotesa yang pertama adalah bahwa Lianurat dan Watowele lahir oleh karena Emma Watosem dan Bapa Maduma yang tinggal di Sina Jawa menyuruh orang tuanya yang berwujud burung elang terbang ke puncak Gunung Ile Mandiri. Di puncak Gunung Ile Mandiri itu, sang elang meletakkan telurnya dan dari telur tersebut lahir sepasang manusia kembar bernama Watowele dan Lianurat. Hipotesa kedua menyatakan bahwa Lianurat dan Watowele dilahirkan oleh Gunung Ile Mandiri ketika batu-batu wadas di Gunung Mandiri tersebut pecah dan robek, maka keluarlah Watowele dan Lianurat. Setelah mereka dilahirkan, ketika mereka dua masih kecil, mereka dipelihara oleh hantu gunung. Bagaimana keadaan atau situasi ketika Lianurat beranjak dewasa? Jadi ketika beranjak dewasa, Lianurat membagi Gunung Mandiri menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah utara yang didiami oleh Lianurat sendiri, sedangkan wilayah selatan diserahkan kepada saudarinya Watowele. Lianurat kemudian tinggal di wilayah utara yang disebut Waolamaherin, sedangkan Watowele menempati wilayah selatan Gunung Mandiri yang disebut Wotoweladole. Kemudian supaya mereka berdua tidak bertemu lagi, maka Lianurat menanam pohon rotan yang menjalar dari atas gunung hingga ke pantai dan menempatkan batu-batu besar di antara wilayah utara dan wilayah selatan itu. Sekarang cerita atau kisah mengenai Lianurat dan istri-istrinya. Sepanjang hidupnya, Lianurat memiliki 2 orang istri. Istrinya yang pertama adalah seorang perempuan paji bernama Hadung Boleng Teni Banduli, dan istrinya yang kedua adalah seorang perempuan dari Soge wilayah Sika yang bernama Utowatak. Pada beberapa tradisi lisan dikatakan bahwa sebelum Lianurat memperistri Hadung Boleng Teni Banduli, dia sudah terlebih dahulu beristrikan Utowatak. Namun di dalam beberapa tradisi lisan yang lain dikatakan bahwa Hadung Boleng Teni Banduli adalah istri Lianurat yang pertama. Bagaimana Lianurat dan istri-istri ini bertemu? Ceritanya sebagai berikut. Pada suatu malam di masa dahulu kala, Lianurat membuat api unggun besar yang nyala apinya terlihat sampai ke daerah kaum Paji. Ada seorang perempuan kaum Paji bernama Hadung Boleng Teni Banduli kemudian menyuruh saudara laki-lakinya yang bernama Suban Lewa Aman Sao Lewa Gole untuk menyelidiki
asal api itu. Maka berangkatlah Suban Lewa Aman dengan membawa ketupat, madu, arak, pisau iris, dan kain tenun. Ketika tiba di puncak gunung, Suban Lewa Aman bertemu dengan Lianurat. Tubuh Lianurat ditumbuhi oleh bulu-bulu rambut yang sangat lebat, kuku-kukunya mirip cakar. Keduanya kemudian membakar binatang hasil buruan dan makan bersama. Karena belum terbiasa minum arak, Lianurat menjadi mabuk dan tertidur. Di saat Lianurat tertidur tersebut, Suban Lewa Aman mencukur bulu-bulu rambutnya dan memotong kuku-kuku di jari kaki dan tangannya. Ketika Lianurat terbangun, ia merasa dingin dan sangat terkejut. Hujan kemudian turun dengan lebat, disertai angin kencang dan gempa selama 7 hari 7 malam. Suban Lewa Aman kemudian memberikan sarung kepada Lianurat. Suban Lewa Aman pun merasa takut dengan hujan, angin dan gempa yang tiada henti. Dia pun berjanji bahwa setelah 7 hari dia akan membawa adiknya, yaitu Hadung Boleng Teniban Duli, kepada Lianurat untuk dijadikan istri Lianurat. Ketika Lianurat mendengar itu, hujan, angin dan gempa pun berhenti. Maka sesuai dengan janjinya, pada hari ke-7, Suban Lewa Aman membawa adiknya Hadung Boleng Teniban Duli kepada Lianurat di Gunung Mandiri untuk dijadikan istri. Dari hasil perkawinan di antara Lianurat dan Hadung Boleng Teniban Duli, lahirlah 7 orang anak Lianurat yang di kemudian hari akrab disebut dengan keturunan Baipito. Lalu bagaimana dengan istri Lianurat yang bernama Utowatak? Ceritanya begini. Menurut beberapa versi tradisi lisan, ketika Lianurat, Hadung Boleng dan ke-7 anak mereka telah hidup di Gunung Mandiri, berita kemakmuran hidup Lianurat sampai ke telinga Raja suku Soge di wilayah Sika. Maka raja ini mengantar anak perempuannya yang bernama Utowatak untuk diperistri oleh Lianurat. Maka semenjak hari itu, Utowatak menjadi istri kedua Lianurat. Bagaimana Lianurat meninggal? Jadi perkawinan di antara Lianurat dan Utowatak sangat tidak direstui oleh Hadung Boleng Teniban Duli. Istri pertama ini merasa tidak nyaman dengan kehadiran Utowatak. Pada suatu hari, Hadung Boleng Teniban Duli mengusir Utowatak. Utowatak kemudian kembali kepada bapaknya, Raja suku Soge, dan ayahnya ini sangat marah dengan apa yang menimpa anaknya. Maka Raja suku Soge ini mengerahkan orang-orangnya dan bersama-sama mereka menyerbu kediaman Lianurat. Pada hari penyerbuan itu juga mereka membunuh Lianurat. Setelah Lianurat meninggal, kehidupan Hadung Boleng bersama ke-7 anaknya menjadi sangat susah. Namun pada suatu malam, Hadung Boleng bermimpi melihat pusat gunung. Setelah mimpi itu, kehidupan Hadung Boleng dan ke-7 anaknya menjadi makmur kembali. Adapun ke-7 anak Lianurat itu terdiri atas 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada suatu ketika terjadi peperangan di Adonara. Kelima putra Lianurat juga ikut berperang membela adik perempuan mereka. Dalam peperangan tersebut, putra sulung Lianurat yang bernama Belawa Burak Sinapuri tewas terbunuh. Setelah peperangan berakhir, keempat putra Lianurat yang masih hidup kemudian kembali ke Gunung Ile Mandiri dan membagi harta warisan mereka. Di hari ini, keturunan Baipito mendiami daerah sebelah utara Gunung Ile Mandiri dan desa-desa mereka adalah sebagai berikut. Desa yang pertama adalah Watowiti, desa yang kedua Muda Kaputu, desa yang ketiga adalah Lewoneda, yang kemudian mengarah kepada pembentukan desa Waimana. Waimana ini
terbentuk setelah tahun 1979 ketika terjadi bencana alam. Desa yang keempat adalah Lowohala, desa yang kelima Riangkamie, desa yang keenam Wailolong, Badu, dan desa yang ketujuh adalah Lowoloba. Demikianlah kisah mengenai Lianurat, Bapak bangsa orang Baipito. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih.